Alhamdulillahilladzi hadana li ta'atihi wa ibadatihi wa hadana li tauhid wal imani wal islam wa hadana lil khairat wal kamalat wa arsala habibahu sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin wa syafa'atan lil mudnibin wa hudan lil muttaqin wa uswatan liman kana yarjuhu ta'ala wal yawmal akhir wa dzakarahu jalla wa ala dzikran katsiran ma'adzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adim wa majid wa sarrif wa karrim ala maulana habibil a'dham wa rusulil asqam sayyidil kaunain wa sayyidis saqalain wa sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa sayyidil khalqi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah limpahan rahmat dan inayahnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah melaksanakan perintahnya sehingga kita semua diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana Nabiuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, serta para pengemban ide Islam yang selalu konsisten terhadap konsepsi risalah ilahi dan manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini saya berwasiat kepada para jemaah, yaitu dengan wasiat takwa. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah wazdinabun nawahihi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah firman Allah yang tadi dibacakan dalam mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala pemelihara kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwasannya jika kalian bersyukur maka kata Allah, aku akan menambah kepada kalian yaitu sebuah nikmat. Dan jika kalian kufur maka sesungguhnya siksa Allah yang begitu sangat pedih. Hadirin rahimakumullah.
Dalam artian kita sebagai hamba Allah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas nikmat yang diberikan olehnya kepada kita semua. Nikmat itu ya, nikmat adalah soropun nikmat bitaatillah. Yang disebut dengan soropun nikmat bitaatillah yaitu mentasarufkan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Itu yang disebut dengan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian ulama mengatakan kita itu tidak cukup dengan makna syukur secara global, yaitu syarpun nikmat bi taatillah. Para ulama mengatakan ada 3 syarat. Dalam tafsir Al-Manar menjelaskan Muhammad Rasyid Ridho ada 3 syarat. Yang pertama, muqabalatun nikmati bisanai. Apabila nikmat sudah diberikan oleh Allah kepada kita dan kita sudah menerimanya, maka kita wajib mensyukuri, minimal kita memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Biasanya kalau kita diberi sesuatu barang oleh teman kita, maka kita mengucapkan terima kasih. Padahal kita harus bersyukur dulu kepada Allah. Jangan dulu mengucapkan terima kasih, tapi kita ucapkan dulu alhamdulillah, jazakallahu ahsana jazak wa jazakumullahu khairan katsira. Kita memuji dulu kepada Allah yang memberikan nikmat. Sesudah kita memuji kepada Allah yang memberikan nikmat, terus kepada manusia yang memberikannya. Itu hakikat yang memberikan nikmat itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidup, yang telah memberikan kita sehat, yang telah memberikan kita umur panjang, itu Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua di dalam tafsir Al-Manar adalah wal irfani. Kita harus wal irfani, kita harus tahu dengan fungsi nikmat. Di antaranya fungsi tangan untuk apa? Fungsi telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Di antaranya ada seruan adzan, itu hakikatnya dari Allah, undangan dari Allah. Kita untuk melaksanakan sholat Jumat, idza nudiya li sholati min yaumi jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kata santri, fas'au itu fil amal. Kita harus cepat-cepat untuk melaksanakan dzikir kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Diberi mulut itu harus digunakan atau harus dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ghibah. Itu hal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut itu harus dipakai membaca Al-Qur'an di antaranya. Setiap hari kita harus membaca Al-Quran minimal 360 ayat. Sel-sel tubuh sendi-sendi yang ada di dalam badan kita itu harus dibacakan Al-Quran minimal sendi itu 1 ayat, supaya kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama menjadi sifat, obat, warahmah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma membacanya, tapi kita harus menggali isinya Al-Quran. Al-Quran itu yang terdiri dari 30 juz, 114 surat. Ada suratul Makkiyah, surat yang diturunkan di negara Mekah sebelum Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada suratul Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah sesudah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, yang 81 surat dan 33 surat, jadi jumlah 114 surat. Ada 77.450 kalimat, ada 1.012.000 huruf, dan ada 6.666 ayat. Yang 6.660 ayat itu dibagi 9 bagian. Ada ayatul amri, ayat perintah, contoh wa'mur ahlaka bisolat, itu ayat memerintahkan sholat, itu ayat amal, ayat perintah. Ada 1000 ayat di dalam Al-Quran.
merintahkan sholat, memerintah zakat, memerintah haji dan sebagainya. Itu ada 1000 ayat. Ada ayatul nahi, ayat larangan. Ayat larangan seperti wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Itu ayat yang melarang zina, melarang judi, melarang mabuk dan sebagainya. Itu ada 1000 ayat. Ayatul wa'id, ayat ancaman, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Itu ayat ancaman untuk orang-orang yang munafik. Banyak itu Al-Quran, kita harus menggali Al-Quran. Ayatul wa'id, ayat perjanjian, ada ayatul amsal, ayat contoh, ada ayatul ikhbar, ayat berita, ada ayatul halal wal haram yang menceritakan antara halal dan haram. Ada ayat doa, dzikir wa istighfar, ayat yang menceritakan antara doa, dzikir dan istighfar. Ada ayatul nasi wal mansur. Jadi jumlah semuanya ada 6666 ayat. Itu harus dikaji oleh kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah syarat syukur adalah ibaratun anis sarfi ni'amihi bima khuliqat li ajlihi. Apabila nikmat itu sudah diterima oleh kita, maka nikmat itu harus dipakai oleh kita, harus digunakan oleh kita sesuai dengan keinginan Allah. Tangan untuk beribadah, mulut untuk beribadah, telinga untuk beribadah, mata untuk beribadah, sesuai dengan keinginan Allah. Jangan kita mengkufurinya segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yuk kita bergerak untuk diri kita supaya lebih baik. Arju bin halil mad'umah ila halil mad'u'ah. Kita kembali dari hal yang buruk ke hal yang baik. Kita bergerak untuk agama, kita satukan kekuatan kita supaya agama kita, yaitu agama Islam, lebih kuat. Kita bergerak untuk agama, kita bergerak untuk agama Islam. Kalau kita bergerak untuk agama Islam, Allah akan bersama kita. Sebagaimana ada kaidah ulama dalam mukadimah tafsirnya, khuliqal insanu bima'il harakah li ajlil harakah fataharrak innallaha ma'a. Manusia itu diciptakan dari air yang bergerak supaya manusia bergerak. Maka bergeraklah dan Allah bersama orang-orang yang bergerak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepadanya dan kita semua diberi keistiqomahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li ta'atihi wa ibadatihi wa hadana lit tauhid wal iman wal islam wa hadana lil khairat wal kamalat wa arsala habibahu sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin wa syafa'atan lil mudhibin wa hudan lil muttaqin wa uswatan liman kana yarju ta'ala wal yawmal akhir. وذكره جل وعلا ذكرا كثيرا مع الذاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم الأنبياء فلا نبي بعده. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada was samatatil a'da. Rabbana amana bima anzala wa tabi'na rasulahu faktubna ma'as syahidin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsanil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru li astaghfirullahu li wa lakum.